Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Kali ini dari sebuah kawasan di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Saya ingin ngobrolin sedikit ya tentang beberapa hal terkait dengan tren penyakit saat ini ya. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah YouTube. Di sana ada komentar seorang tokoh ya, dokter hewan ya, seorang dokter hewan ya. Dia mengatakan bahwa mengapa sih sekarang sedikit-sedikit COVID seolah-olah penyakit itu hanya itu gitu. Nah, komentar saya ya, sebenarnya itu tidak betul ya. Masalah kesehatan sebagaimana yang kita pahami tetap saja bervariasi ya, tetap bervariasi. Penyakit infeksi masih banyak, penyakit degeneratif ya seperti penyakit kanker itu juga banyak. Orang yang kurang gizi atau bahkan gizi buruk, anak yang gizi buruk, gizi kurang masih ada. Tapi yang gizi lebih, kegemukan dan obesitas juga mulai banyak. Itulah fase transisi yang ada di Indonesia saat ini ya. Kita istilahnya mengalami beban ganda dalam masalah kesehatan. Jadi double burden. Baik. Jadi sekedar sebagai gambaran ya. Pekan lalu saya merawat beberapa pasien tentu di ruang rawat inap, dan boleh saya sampaikan lebih kurang 40% pasien saya itu adalah pasien demam berdarah, bukan COVID ya. Jadi 40% adalah demam berdarah, sisanya tentu berbagai macam variasi penyakit termasuk bayi sehat. Nah, jadi begini, kalau dikatakan kok serba COVID nggak benar juga. Dokter pun nggak suka kalau ada pasiennya kita curigai COVID. Kita juga nggak suka kalau ada pasien yang kemudian terbukti terkonfirmasi COVID. Nggak suka. Dokter malah kayak takut gitu loh. Jadi nggak ada istilah dokter kok meng-COVID-kan orang ya. Nggak ada. Ya memang ada prosedur ketika seorang pasien yang dicurigai COVID dan diperiksa labnya belum jadi. Kalau terpaksa dia sudah terlanjur meninggal dunia sebelum lab jadi, maka dia diperlakukan dengan protokol COVID. Itu demi keamanan, tapi diagnosis akhir nanti akan tergantung pada hasil labnya. Yang dilaporkan adalah diagnosis akhir berdasarkan konfirmasi hasil laboratorium. Dalam hal ini kalau COVID ya PCR. Jadi tidak benar kalau serba di COVID kan, enggak. Bahkan 40% pasien saya adalah demam berdarah. Jadi catatan pertama saya adalah bahwa COVID itu real. COVID itu kasusnya banyak, terutama pada orang dewasa. Pada anak masih jarang. Ya, tetapi masalah kesehatan tidak hanya COVID. Masalah kesehatan itu ya ada tifus, ya tifoid ya, ada demam berdarah, ada TB, ada malnutrisi dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau mengalami masalah kesehatan, kalau ada keluhan, jangan takut periksa dokter atau jangan takut periksa ke rumah sakit. Ada yang tanya kepada saya, "Dok, kalau anak saya batuk, pilek, apakah nanti pasti akan diperiksa COVID?" Oh ya, tidak. Kalau tidak curiga, ngapain kita periksa COVID-nya? Pasien anak saya yang batuk pilek, saya diagnosis sebagai batuk pilek biasa banyak. Atau bronkitis, atau asma, banyak. Tidak kemudian semuanya dianggap COVID.
Oke ya, jadi COVID itu penting, COVID itu berbahaya, namun tidak semua masalah adalah COVID, masih ada masalah yang lain. Sekali lagi, kalau ada masalah kesehatan silahkan periksa ke rumah sakit atau ke dokter. Saya punya contoh kasus yang kurang bagus, tapi izinkan saya sedikit bercerita tentang contoh kasus saya ya. Jadi pasien saya riwayat BBLR kuning, harusnya kontrol setelah pulang kontrol, dicek ulang ya, ternyata kontrolnya terlambat pada usia 3 bulan ya, usia 3 bulan. Begitu ketahuan bilirubin direknya tinggi ya, berarti ada masalah pada hati atau empedu, saluran empedu atau saluran empedu di dalam hati maupun empedu yang di luar hati itu ada sumbatan. Kalau sudah lewat dari 3 bulan, sudah lewat dari sebulan aja sudah susah. Harusnya sebelum sebulan diketahui lalu diperiksa, disiapkan operasi, sehingga sebelum 3 bulan sudah beres untuk operasi tahap pertama. Tapi karena kontrolnya sudah lewat 3 bulan, sudah pasien tersebut terpaksa tidak bisa diapa-apakan lagi. Sayang kan? Jadi karena apa? Karena takut COVID. Jadi saya tanya, kenapa Bu nggak kontrol? Kan kita minta kontrol biasa. Pas semua pasien bayi baru lahir, pasti kita minta kontrol usia 1 minggu pertama. Ya Dok, karena pandemi kami takut. Nah akibatnya yang terjadi adalah dia mengalami gangguan yang namanya atresia biliaris dan tidak dapat dikoreksi lagi karena sudah terlambat, sudah lewat dari 3 bulan baru kontrol. Ini pesan saya para pemirsa, kalau sakit silakan periksa ke dokter atau periksa ke rumah sakit dan jangan takut COVID. Tidak semua orang dianggap COVID. Dan rumah sakit juga aman, ada area hijau, ada area kuning, ada area merah gitu ya. Jadi tidak semuanya riskan untuk COVID. Ya hampir sama kasusnya, ini agak analog saja ya. Masalah di dunia ini bukan hanya masalah Palestina, masih ada masalah kemiskinan, masih ada masalah ketidakadilan di luar masalah Palestina. Namun Palestina tentu masalah yang sangat penting dan perlu perhatian kita. Karena apa? Di sana ada tragedi kemanusiaan. Ya, tidak harus menjadi seorang muslim, apalagi seorang radikal untuk bisa bersimpati kepada perjuangan rakyat Palestina. Undang-Undang Dasar 45 sejak dari pembukanya sudah mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kalau Palestina masih dijajah, wajar dong kalau sikap kita membela Palestina. Semua presiden Indonesia itu membela Palestina. Sikap Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno, itu sangat jelas. Ya, mendukung perjuangan rakyat Palestina. Jadi aneh saja kalau ada orang yang mengatakan Palestina bukan urusan kita. Itu bukan sikap seorang negarawan tentu ya. Baik ya, jadi kembali masalah kita tidak hanya Palestina, namun Palestina pun suatu masalah yang perlu kita perhatikan. Masalah kita tidak hanya COVID, namun COVID tidak boleh kita abaikan. Kita tetap harus waspada, berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas kita. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan cegah kerumunan. Insya Allah itulah ikhtiar kita untuk mengurangi penularan COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 segera pergi dari bumi Indonesia. Silakan Corona mudik ke tempat asalmu sana. Indonesia sudah tidak butuh corona lagi. Silakan pergi jauh dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.